dasar tertinggi dalam sebuah negara. Ia menjadi pedoman bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana hak warga dijamin, dan bagaimana negara berdiri tegak. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum. Ia adalah kontrak sosial antara rakyat dan negara. Di dalamnya termuat prinsip-prinsip dasar, pembagian kekuasaan, jaminan hak asasi, serta aturan main politik dan hukum. Rule of law berarti hukum berada di atas segalanya. Tidak ada yang kebal hukum, baik rakyat maupun penguasa. Yang umum sudah siap mengikuti persidangan dengan penjara seumur hidup. Maaf, garing 2024 atas nama terdakwa Aidil bin Zio dinyatakan. Prinsip ini menjaga agar kekuasaan tidak sewenang-wenang dan setiap tindakan memiliki dasar hukum. Konstitusi memberi kerangka, rule of law memberi roh. Tanpa konstitusi, hukum kehilangan arah. Tanpa rule of law, konstitusi hanya tulisan di atas kertas. Keduanya saling menguatkan demi keadilan dan kepastian. Ketika pengadilan menegakkan hukum terhadap pejabat tinggi, itu bukti rule of law berjalan. Ketika hak warga dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Itu bukti konstitusi bekerja. Inilah pondasi negara demokratis. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. I think I'll take my whiskey, leave my coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. You're too sweet for me. I'll take my whiskey, leave my coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. You're too sweet for me. Konstitusi dan rule of law adalah jantung negara hukum. Sweet for me. Menjaganya berarti menjaga keadilan, kebebasan, dan masa depan bangsa. Dongeng si Konsti dan Negeri Tanpa Aturan. Di sebuah negeri bernama Aturana, semua orang bebas melakukan apa saja. Mereka bisa parkir di tengah jalan, menyanyi di tengah rapat, bahkan mengganti pemimpin setiap hari. Negeri itu ramai,
tapi juga kacau. Suatu hari, seorang anak bernama Raka bertanya pada ibunya, "Kenapa semua orang di sini seperti tidak tahu harus berbuat apa?" Ibunya menjawab, "Karena kita tidak punya aturan yang jelas, Nak." Malam itu, Raka menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa. Saat ia membuka halaman pertama, buku itu bersinar dan berubah menjadi makhluk hidup bernama si Konsti. "Aku adalah konstitusi. Aku menjaga agar negeri berjalan tertib dan adil," kata si Konsti sambil melayang di udara. Raka terkejut. "Kenapa kamu tidak ada di negeri kami?" Si Konsti menjawab, "Karena kalian melupakanku, tapi aku bisa kembali kalau kalian mau belajar dan menerapkanku." Raka mengajak teman-temannya, Maya si pelukis, Bima si jenaka, dan Lala si pemimpin muda. Mereka belajar dari si Konsti tentang rule of law, bahwa hukum harus berlaku untuk semua tanpa pengecualian. Maya menggambar timbangan hukum, Bima membuat lagu tentang keadilan, dan Lala mulai membuat aturan sederhana di sekolah. Dengan bantuan si Konsti, mereka mengajak seluruh warga Aturana untuk ikut dalam perubahan. Mereka membuat aturan bersama, memilih pemimpin dengan adil, dan memastikan semua orang mematuhi hukum. Negeri itu berubah dari kapal yang terombang-ambing menjadi kapal dengan kompas bernama konstitusi yang membawa mereka ke arah yang benar. Si Konsti tersenyum. "Tugasku selesai, tapi ingat, aku harus dijaga. Kalau kalian melupakanku lagi, kekacauan akan kembali." Raka dan teman-temannya berjanji akan terus belajar dan menjaga aturan. Sejak saat itu, Aturana dikenal sebagai negeri yang adil, tertib, dan bahagia. Sekian dongeng yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Guru masuk kelas dengan membawa buku besar bertulisan konstitusi. Raka bertanya, "Pak, kenapa negara harus punya konstitusi?" Pak Guru menjawab dengan analogi. "Bayangkan, bermain sepak bola tanpa aturan pasti kacau." Buku konstitusi tiba-tiba hidup memperkenalkan diri. "Aku, si Konsti, penjaga aturan negara." Si Konsti menjelaskan, "Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur kekuasaan, hak warga, dan kewajiban pemerintah." Bima menimpali dengan contoh. "Kalau di rumah, konstitusi itu kayak aturan orang tua, jam tidur, jam belajar." Raka bertanya, "Apa bedanya konstitusi dengan rule of law?" Pak Guru menjawab, "Rule of law itu prinsip bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum." Si Konsti menambahkan, "Tanpa rule of law, hukum bisa dipakai seenaknya." Maya berkata, "Kalau di sekolah, rule of law itu seperti tata tertib. Semua murid harus ikut, termasuk ketua OSIS." Bima bercanda, "Kalau ketua OSIS telat, tetap kena hukum, nggak bisa bebas." Pak Guru berkata, "Konstitusi memberi arah, rule of law memastikan aturan dijalankan adil." Si Konsti berkata, "Tanpa aku dan rule of law, negara bisa kacau seperti kapal tanpa kompas."
Konstitusi dan rule of law adalah pondasi negara yang adil dan tertib.